Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Gama Tim Universitas Islam Indonesia yang beranggotakan saya Rika Yulianti dan dua rekan saya Latifah Alia Pratiwi dan Apriani Belatania. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Implementasi Analisis Klasifikasi Menggunakan Naive Bayes dan Super Vector Machine pada Kebijakan PPKM di Yogyakarta. Topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yang pertama ada latar belakang penelitian, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona atau coronavirus. Virus ini mempunyai tingkat penyebarannya sangat cepat dan telah menyebar ke semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Sudah lebih dari setahun, kasus COVID-19 di Indonesia masih mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19, pemerintah memberlakukan kebijakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sejak tanggal 3 Juli 2021. Kebijakan tersebut juga dibarengi dengan percepatan kebijakan vaksinasi masyarakat di wilayah Jawa Bali termasuk DIY. Diberlakukannya kebijakan PPKM menyebabkan ekonomi di DIY tertekan dan diperkirakan berdampak pada 50% pekerja, khususnya pada jasa akomodasi pariwisata atau perhotelan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait status level pembatasan kegiatan masyarakat secara tepat agar dampak yang dihasilkan tidak terlalu merugikan masyarakat. Selanjutnya adalah metode penelitian. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis sentimen, dan analisis klasifikasi. Di mana pada analisis klasifikasi kami menggunakan metode Naive Bayes dan SVM. Tahap-tahapan dalam penelitian ini yaitu untuk analisis sentimen melakukan crawling data Twitter dengan keyword PPKM. Kemudian melakukan cleaning data, setelah itu melakukan analisis sentimen dan kemudian divisualisasikan. Selanjutnya, untuk analisis deskriptif dan analisis klasifikasi tahapannya yang pertama, yaitu mengumpulkan data COVID-19 dan vaksin dari website Kawal COVID-19, kemudian melakukan input data, dan melakukan analisis deskriptif pada data tersebut. Dilanjutkan dengan analisis klasifikasi. Yang pertama, membagi data menjadi dua, yaitu 80% pada data training dan 20% pada data testing. Kemudian, membuat model Naive Bayes dengan data training pada variabel klasifikasi dan membuat model SVM dengan data training pada variabel klasifikasi juga. Selanjutnya, melakukan prediksi terhadap model dan data testing. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan akurasi model Naive Bayes dan model Super Vector Machine. Berikut merupakan hasil analisis deskriptif. Dapat dilihat pada gambar pertama, merupakan grafik penambahan kasus positif COVID-19 di wilayah di Jakarta, mulai dari 1 Januari sampai dengan 15 September 2021. Pada 1 Januari sampai dengan bulan Juni, kenaikan kasus positif tidak terlalu signifikan, rata-rata masih di bawah 5.000 penambahan per hari. Namun, mulai 1 Juli terjadi kenaikan kasus positif dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2021. Dan mengalami penurunan kembali pada akhir bulan Agustus menuju bulan September 2021. Selanjutnya, pada gambar kedua merupakan grafik penambahan pasien meninggal dan sembuh di Yogyakarta per hari. Grafik berwarna oranye merupakan grafik sembuh, sedangkan grafik berwarna biru adalah banyaknya penambahan kasus pasien meninggal karena COVID-19. Jika dilihat dari grafik tersebut, maka angka penambahan sembuh lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan pasien meninggal, dan pergerakan grafik sangat fluktuatif, namun mencapai puncak tertinggi yaitu pada bulan Juni. Grafik penambahan pasien meninggal tidak menunjukkan grafik yang sangat fluktuatif dibandingkan dengan grafik penambahan pasien sembuh. Selanjutnya, pada gambar ketiga merupakan grafik penambahan vaksinasi 1 dan 2 di wilayah Yogyakarta. Pada grafik tersebut, terdapat dua warna, yaitu warna oranye merupakan vaksinasi ke-1 dan warna merah merupakan vaksinasi kedua. Kedua grafik menunjukkan data yang sangat fluktuatif, yaitu menunjukkan keadaan yang tidak tetap, adanya kenaikan yang signifikan, dan juga penurunan yang signifikan pula.
Kemudian, pada tabel deskriptif dapat dilihat bahwa rata-rata penambahan kasus positif per hari yaitu sekitar 8.587 orang di Yogyakarta. Untuk yang meninggal, rata-rata perharinya mencapai 19 orang, pasien yang sembuh mencapai 526, serta penambahan vaksin 1 dan 2 masing-masing 7.929 dan 3.600 orang. Untuk angka tertinggi, penambahan kasus positif di Yogyakarta dalam selang waktu 1 Januari 2021 sampai dengan 15 September mencapai 38.342 orang. Pasien meninggal yang paling tinggi mencapai 104 orang, sementara sembuh mencapai 3.378 dan vaksinasi 1 dan 2 masing-masing mencapai 38.052 dan 22.919 orang. Berikut merupakan hasil analisis sentimen. Dapat dilihat bahwa grafik hasil klasifikasi analisis sentimen didapatkan sentimen negatif sebanyak 3.314 tweet, di mana sentimen negatif merupakan sebuah reaksi yang akan menurunkan nilai seseorang atau sesuatu. Biasanya kalimat bersentimen negatif ini ditandai dengan penggunaan kata negasi. Kemudian sentimen netral sebanyak 5.066 tweet, di mana sentimen netral ini merupakan suatu ekspresi kalimat yang tidak bersifat positif maupun negatif. Dan sentimen positif sebanyak 1.620 tweet, di mana sentimen positif ini merupakan reaksi atau sikap yang meningkatkan nilai seseorang atau sesuatu. Selanjutnya yaitu merupakan word code, keseluruhan hasil tanggapan baik positif, negatif, dan netral. Berdasarkan word code tersebut dapat diketahui bahwa kata level menjadi kata yang sering muncul dan banyak dikaitkan dengan kata protokol, penurunan, kesehatan, masyarakat, COVID, dan lain-lain. Selanjutnya, analisis klasifikasi dengan metode Naive Bayes didapatkan hasil pada tabel yaitu PPKM level 4 diprediksi sebagai PPKM level 4 sebanyak 18, diprediksi sebagai PPKM darurat sebanyak 3, diprediksi sebagai PPKM mikro sebanyak 5, dan selain itu diprediksi sebagai PPKM level 3, PPKM tahap 2, PSBB, dan PTKM sebanyak 0. PPKM darurat diprediksi sebagai PPKM level 4 sebanyak 2, dan PPKM darurat diprediksi sebagai PPKM darurat juga sebanyak 8. Selain itu, diprediksi sebanyak 0 pada PPKM level 3, PPKM mikro, PPKM tahap 2, PSBB, dan PTKM. PPKM level 3 diprediksi sebagai PPKM level 3 sebanyak 3, dan diprediksi sebagai PPKM level 4, PPKM darurat, PPKM mikro, PPKM tahap 2, PSBB, dan PTKM sebanyak 0. PPKM mikro diprediksi sebagai PPKM mikro dan PPKM tahap 2 masing-masing sebanyak 4, 5, dan 1. Sedangkan diprediksi sebagai PPKM level 4, PPKM darurat, PPKM level 3, PSBB, dan PTKM sebanyak 0. PPKM tahap 2 diprediksi sebagai PPKM mikro dan PPKM tahap 2 masing-masing sebanyak 1 dan 5. Dan selain itu, diprediksi juga sebagai PPKM level 4, PPKM darurat, dan PPKM level 3, PSBB, dan PTKM sebanyak 0. Selanjutnya, PSBB diprediksi sebagai PPKM mikro, PSBB, dan PTKM masing-masing sebanyak 8, 5, 2. Sedangkan diprediksi sebagai PPKM level 4, PPKM darurat, PPKM level 3, dan PPKM tahap 2 sebanyak 0. PTKM diprediksi sebagai PPKM level 3, PPKM mikro, PPKM tahap 2, dan PTKM masing-masing sebanyak 1, 5, 1, 2. Sedangkan diprediksi sebagai PPKM level 4, PPKM darurat, dan PSBB sebanyak 0. Selanjutnya, dapat dilihat pada nilai akurasi model Naive Bayes didapatkan nilai akurasi sebesar 0,7478, di mana nilai akurasi ini menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya, yang berarti bahwa apabila mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,7478, maka model Naive Bayes memiliki klasifikasi yang baik dalam memprediksi, di mana diperoleh juga interval kepercayaan dari 65,83% sampai dengan 82,42%. Selanjutnya, analisis klasifikasi dengan menggunakan metode support vector machine
didapatkan hasil pada tabel berikut ini. Kita lihat pada tabel data aktual PPKM level 4 diprediksikan tepat sebagai PPKM level 4 sebanyak 37, diprediksikan sebagai PPKM darurat sebanyak 8, diprediksikan sebagai PPKM level 3 sebanyak 3. Selain itu, diprediksikan sebanyak 0 pada PPKM Mikro, PPKM tahap 2, PSBB, dan PTKM. Kita lihat pada data aktual PPKM Mikro diprediksikan tepat sebagai PPKM Mikro sebanyak 115, diprediksikan sebagai PPKM level 4 sebanyak 2, PPKM darurat sebanyak 9, PPKM level 3 sebanyak 4, PSBB dan PTKM masing-masing 9 dan 11. Untuk prediksi lain sebanyak 0. Selanjutnya, dapat kita lihat pada tabel nilai akurasi model support vektor mesin, didapatkan nilai akurasi sebesar 0,7379. Nilai akurasi tersebut menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai yang sesungguhnya, yang berarti bahwa apabila memiliki nilai akurasi sebesar 0,7379, maka model yang dibentuk oleh support vektor mesin memiliki klasifikasi yang cukup baik untuk memprediksikan di mana diperoleh interval kepercayaan dari 67,22% sampai dengan 79,65%. Kita lihat pada perbandingan antara kedua metode klasifikasi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu perbandingan antara metode naive Bayes dengan support vektor mesin. Didapatkan perbandingan tingkat akurasi pada kedua metode. Dapat dilihat dari tingkat akurasi klasifikasi, maka metode naive Bayes memiliki nilai tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan support vektor mesin. Dengan variabel yang digunakan adalah seluruh variabel, yaitu penambahan kasus positif COVID-19, banyaknya penambahan kasus meninggal dan sembuh, serta vaksinasi 1 dan 2, baik dalam bentuk persen maupun bukan bentuk persen. Dari hasil analisis klasifikasi menggunakan dua metode, yaitu naive Bayes dengan support vektor mesin, maka hasil akhir dari analisis tersebut, yaitu Yogyakarta dapat digolongkan ke dalam kelas PPKM level 3 dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, yaitu pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 50% untuk pembelajaran di sekolah, dengan pengecualian bahwa sekolah SDLB, SMPLB, MILB, SMLB, dan MALB maksimal 62%, dan untuk sekolah PAUD maksimal 33% dengan kapasitas 5 orang per kelas. Selanjutnya, untuk bidang pariwisata hanya mengizinkan pengunjung objek wisata sebanyak 50% dari rata-rata per hari dan menunjukkan kartu vaksinasi. Untuk bidang budaya masih ditutup sementara.